Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu aliran energi pada rantai makanan. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Wahyu Diana Adi Prasetyo, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Anissa Triapsari Pamungkas dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Dinda Naila Rahma dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Marinda Puspita Maria dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Dwi Kabul Pratama, absen 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aduka dari absen 23. Untuk pertama-tama, materi akan disampaikan oleh Adinda Naila, yaitu mengenai pengertian aliran energi. Pengertian aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain dari satu tingkatan trofi ke tingkatan berikutnya. Berbeda dengan siklus materi, aliran energi mengalir dari satu organisme ke organisme berikutnya, tidak akan dapat kembali lagi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian dari rantai makanan yang akan disampaikan oleh Anissa. Rantai makanan adalah jalur perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui makanan dan dimakan. Herbivora dapatkan energi dari memakan tumbuhan. Ketika herbivora memangsa oleh karnivora, energinya akan berpindah dan seterusnya. Semakin pendek rantai makanannya, maka semakin besar energi yang dapat disimpan oleh organisme di akhir rantai makanan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perputaran aliran energi yang terjadi pada rantai makanan. Di sini kami memilih rantai makanan yang sederhana, yaitu yang biasanya terjadi di sawah. Pertama-tama yaitu adanya tumbuhan atau pepohonan, di mana energinya itu didapatkan dari cahaya matahari dan juga unsur hara yang ada di tanah. Nah, tumbuhan itu akan melakukan fotosintesis dan tumbuhan di sini berperan sebagai produsen. Kemudian akan dimakan oleh belalang, yaitu sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Nah, energinya itu akan mengalir ke hewan belalang. Nah, selanjutnya belalang dimakan oleh katak, yaitu konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Aliran energinya akan terus berjalan. Kemudian katak dimakan oleh ular, di mana ular adalah konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir adalah elang. Di sini elang memangsa ular yang merupakan konsumen final atau yang paling terakhir. Jadi di sini aliran energinya akan berhenti di elang. Tapi elang di sini juga bisa mati, entah itu karena umur atau kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ketika elang mati, nanti bangkainya itu bakalan diproses oleh jamur dan cacing yang ada di tanah, sehingga mereka berperan sebagai dekomposer. Nantinya apa itu yang diproses dari elang ini akan menjadi unsur hara yang berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Peranan dalam kehidupan. 1. Untuk menjaga keberlanjutan kehidupan. Energi yang diperoleh dari makanan mendukung aktivitas metabolisme dan pertumbuhan organisme. Tanpa aliran, energi organisme tidak bisa bertahan hidup, termasuk kita sebagai manusia. 2. Menstabilkan ekosistem. Setiap organisme berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Produsen menyediakan energi dasar yang dimanfaatkan oleh konsumen, sedangkan pengurai mengembalikan energi dan nutrisi ke dalam tanah untuk mendukung pertumbuhan produsen. 3. Sebagai proses siklus alam. Aliran energi juga berperan dalam proses siklus alam, seperti penguraian bahan organik oleh mikroorganisme yang mengembalikan unsur hara ke tanah. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Faktor yang mempengaruhi: 1. Jumlah dan kualitas sumber energi produsen. Jumlah dan kualitas produsen seperti tumbuhan, di mana semakin banyak produsen yang ada, semakin banyak energi yang tersedia untuk konsumen. 2. Interaksi antar organisme. Predator, herbivora, dan pengurai memainkan peran penting dalam aliran energi. Kehadiran atau hilangnya spesies pada tingkat konsumen dapat mempengaruhi ketersediaan energi pada rantai makanan. 3. Keanekaragaman hayati. Semakin banyak spesies dalam ekosistem, maka aliran energi akan lebih banyak karena lebih banyak jalur rantai makanan yang tersedia.
Dan yang untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Andika. Faktor yang mempengaruhi 4. Gangguan ekosistem. Perubahan besar dalam ekosistem seperti bencana alam atau perubahan iklim dapat mengubah struktur rantai makanan dan mempengaruhi aliran energi. 5. Pengaruh manusia. Aktivitas manusia seperti perburuan, penebangan hutan atau sebagainya dapat mempengaruhi jumlah dan keberagaman spesies dalam rantai makanan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.